Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Nur Puji Lestari dengan NIM 256120110029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang menganalisa metode penyusutan barang. Di sini yang akan kita bahas, yang pertama adalah metode saldo penurunan ganda, yang kedua metode unit produksi atau jam kerja, yang ketiga metode garis lurus, yang keempat metode jumlah angka tahun. Nah, pada slide berikut, di sini saya akan menjelaskan tentang metode saldo penurunan ganda, yang dimana pada materi tersebut pada tahun 2026 memperoleh peralatan dengan harga sebesar 28.000 dengan peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 3 juta rupiah. Dan di sini yang diminta itu satu, hitung tarif penyusutan per tahun. Yang kedua, buatlah jadwal penyusutan peralatan. Dan di sini untuk nomor 1, kita akan menghitung tarif penyusutan per tahunnya. Yang dimana itu rumusnya itu tarif garis lurus kali 2. Yang dimana 100 dibagi 5, yaitu 5-nya itu dari masa perkiraan peralatan itu yang dapat digunakan. Dan lalu dikali 2 dan kita akan memperoleh hasil 40%. Dan di sini ada jadwal penyusutan peralatannya. Kita akan menghitung selama 5 tahun ke depan, yaitu 2026 sampai 2031. Jadi untuk di sini rumus tabelnya itu berisi hasil perolehan yang dimana 28 jutanya itu dari pembelian alatnya tersebut, yang dimana ada tarif penyusutannya itu sekitar 40% dan juga beban penyusutannya itu 11.200.000 dan untuk akumulasi penyusutannya pun sama, tetap di 11.200.000 dan nilai bukunya itu untuk 28 juta dikurangi 11.200.000 dan kita akan memperoleh hasil 16.800.000, yang dimana dikali 40% untuk memperoleh hasil beban penyusutan pada tahun 2027, yaitu 16.800.000 dikali 40%, yaitu mendapatkan beban hasil penyusutan yaitu sebesar Rp6.720.000, yang dimana Rp6.720.000 tersebut ditambah dengan Rp11.200.000 dari akumulasi penyusutan dan juga beban penyusutan pada tahun 2027 itu sebesar Rp17.920.000. Dan untuk nilai bukunya 28 juta dikurangi 17.920.000, yaitu memperoleh hasil 10.080.000. Dan lalu 2028 hasil perolehannya tetap sama, dikali 40%. Terus untuk pada tahun 2028 berarti nilai buku pada tahun 2027 10.080.000 tersebut dikali 40%, yaitu memperoleh hasil sebesar 4.032.000. Lalu ditambahkan dengan akumulasi penyusutan pada tahun 2027 sebesar 17.920.000, yaitu memperoleh hasil 21.952.000. Nah, lalu untuk nilai bukunya 28 juta dikurangi 21.952.000, yaitu memperoleh hasil 6.048.000. Lalu pada tahun 2029 hasil perolehannya pun tetap sama 28.000. Terus kita hitung beban penyusutannya, yaitu di mana pada tahun 2028 beban penyusutannya itu kita kali dengan nilai buku pada tahun 2028 ya. Pada tahun 2028 itu sebesar 6.048.000 dikali 40%, yaitu mendapatkan hasil pada beban penyusutan 2029 itu Rp2.419.200.000. Lalu ditambah dengan akumulasi penyusutan pada tahun 2028 sebesar Rp21.952.000, yaitu sebesar
menjadi Rp24.371.200.000, yang dimana nilai bukunya itu 28 juta dikurangi 24.371.200 rupiah, yaitu 3.628.800 rupiah. Dan yang terakhir pada tahun 2031, pada tahun 2030, mohon maaf, terdapat beban penyusutannya itu dikali dengan nilai buku pada tahun 2029 ya, dan kita memperoleh hasil Rp1.451.520. Dan beban akumulasinya pun sama. Akumulasinya ditambah dengan akumulasi penyusutan pada tahun 2029, yaitu menjadi Rp25.822.720. Dan lalu 28 jutanya dikurangi dengan 25 tersebut memperoleh hasil nilai buku pada tahun 2030 sebesar Rp2.177.280.000. Lalu pada metode unit utilitas atau jam kerja, mohon maaf, pada tahun 2027 terdapat perolehan pembelian alat sebesar 24.500.000 dan peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 120.000 jam dengan nilai sisa 500.000. Dan berikut ada data-datanya ya. Pada tahun 2027 terdapat 25.000 jam, dan 2028 terdapat 35.000 jam, 2029 terdapat 20.000 jam, dan 2030 terdapat 40.000 jam. Yang diminta itu kita akan menghitung penyusutan per jamnya, yang dimana rumusnya di sini 24.500.000 dikurangi 500.000 dari nilai sisanya dan dibagi jam kerjanya. Jam kerjanya itu 120.000 per jam, dan kita akan memperoleh hasil 200 per jam. Oke, dan kita akan menghitung pada jadwal penyusutan peralatannya pada tahun 2027. Hasil perolehannya pun sama, 24.500.000 dikali di sini ada nilai penyusutannya 200 per jam, dan ini jam kerja per tahunnya. Jadi untuk menghitung beban penyusutannya itu 200 kali 25.000, kita akan memperoleh beban penyusutan 5 juta rupiah, dan juga 5 juta tersebut kita pindahkan ke beban akumulasi penyusutan sebesar 5 juta rupiah. Nah, terus untuk nilai bukunya, hasil perolehannya tetap sama, kita kurangi dengan akumulasi penyusutan dan memperoleh harga nilai bukunya itu sebesar 19.500.000. Dan pada tahun 2028 tetap sama, 200.000 dikali 35.000, kita memperoleh hasil beban penyusutan sebesar 7 juta. Dan 7 jutanya itu ditambah dengan akumulasi penyusutan pada tahun 2027, dan kita memperoleh hasil 12 juta pada tahun 2028. Dan 12 jutanya itu dikurangi dengan 24.500.000 dan kita memperoleh hasil nilai bukunya itu 12.500.000. Dan pada tahun 2029 sama, kita hitung tarif penyusutannya 200 dikurangi ini nilai kerjanya 200.000, lalu beban penyusutannya itu 4 juta. 4 juta nilai akumulasinya ini pada tahun 2029, 12 juta ditambahkan 4 juta yaitu 16 juta. Dan 16 juta ini itu dikurangi dengan 24.500.000 dan kita akan memperoleh hasil nilai buku sebesar 8.500.000.
Dan untuk tahun terakhir sama, tarif penyusutannya dikali dengan ini jam kerjanya kita memperoleh hasil 8 juta. 8 juta ditambahkan 16 juta yaitu 24 juta. 24 juta dikurangi dengan hasil perolehannya dan nilai sisa bukunya, dan nilai bukunya itu Rp500.000. Oke, di sini kita lanjut dengan metode garis lurus. Metode garis lurusnya ini pada tahun 2027 memperoleh peralatan dengan harga sebesar Rp52.000 dan diperkirakan dapat digunakan selama 8 tahun dengan nilai sisa sebesar 4 juta. Dan di sini kita akan menghitung penyusutannya. Beban penyusutannya tersebut 52 juta dikali dikurang 40 juta dikurang 4 juta dibagi 8 tahun, dibagi 8 itu kita akan memperoleh hasil 6 juta. Nah, untuk beban penyusutan jadwal penyusutannya di sini kita terdapat tabel-tabel dari 2027 sampai 2034 ya. Yang dimana hasil perolehannya 52 juta, beban penyusutannya 6 juta dari hasil penyusutan tarif tersebut. Terus akumulasinya tetap kita sama, pindahkan. Terus untuk beban nilai bukunya 52 juta dikurangi dengan 6 juta, yaitu sekitar berapa nih, mohon maaf ya, sekitar dan kita akan memperoleh hasil sekitar 46 juta rupiah. Lalu di 2028 sama, beban penyusutannya masih sekitar 6 juta. Untuk akumulasinya, akumulasi penyusutannya jadi 6 juta ditambah 6 juta, kita peroleh hasil akumulasi penyusutannya 12 juta. Dan 52 juta dikurangi 12 juta, kita akan memperoleh nilai buku pada tahun 2028 itu sebesar 40 juta. Untuk selanjutnya pada tahun-tahun selanjutnya sama, jadi hasil perolehan dikurangi hasil penyusutan, kita akan memperoleh nilai bukunya. Gitu. Lalu pada terakhir metode jumlah angka tahunan pada tahun 2027 diperoleh peralatan harga sebesar 42 juta. Dan peralatan tersebut dapat digunakan 6 tahun dengan nilai sisa 6 juta. Dan di sini kita diminta hitung jumlah angka tahunannya dan juga tarif penyusutan per tahunnya dan jadwal penyusutan peralatannya. Yang pertama di sini jumlah angka tahunannya itu 6 dikali 6 tambah 1 ya. 6 tambah 1, jadi N-nya ini selama 6 tahun. Dibagi 2, lalu kita akan memperoleh 21. Dan di sini hasil penyusutannya 42 juta dikurangi dengan nilai sisanya yaitu 36 juta. Nah, di sini jadwal penyusutan peralatannya hasil perolehannya 42 juta, dasar penyusutannya 36 juta, kita peroleh dari hasil penyusutan tarif ini. Terus ini ada jumlah angka per tahunnya. Jadi 36 juta dikali 6 dibagi 21, kita akan memperoleh hasil 10 juta 285.740 rupiah. Gitu. Untuk akumulasi penyusutannya juga sama, kita pindahkan dan nilai bukunya ini 42 juta. 42 juta dikurangi dengan 10 juta ini. Dan kita akan memperoleh hasil 714.286 rupiah. Untuk tahun selanjutnya sama, kita kali dengan jumlah angka, jadi 36 dikali 5 dibagi 21 dan kita memperoleh harga beban penyusutannya 8.571.428 rupiah.
Dan untuk akumulasi penyusutannya ini 10 juta ditambahkan dengan beban penyusutan pada tahun 2028 dan kita akan memperoleh hasil segini dan 42 juta dikurangi 18 dan hasilnya segini. Gitu. Oke, baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.